Episode 31. Ilo memberikan segelas air segar. Aku menghabiskannya dalam sekali minum. Tidak peduli bentuk gelasnya seperti sepatu monster. Apakah kamu akan mengirim benda besar dari duniamu yang menghantam dua tiang rumah di dunia ini? Af bertanya, setelah ruangan lengang sejenak. Aku mengangguk. Aku sebenarnya tidak terlalu mendengarkan pertanyaan Af. Kepalaku masih dipenuhi hal lain. Bahkan kepalaku dengan sempurna membayangkan mama yang tersenyum di meja makan. Papa yang bercerita bijak di mobil menuju sekolah. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu melakukannya? Af bertanya. Aku diam, menyeka peluh di dahi. Ini pertanyaan penting, gadis kecil. Jawaban yang kamu berikan mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baik, aku akan kubantu agar kamu bisa lebih fokus dan tenang. Af memegang lembut tanganku. Sentuhan itu terasa hangat, menjalar ke seluruh tubuh, membuat perasaanku terasa ringan. Konsentrasiku membaik cepat. Af tersenyum. Kenapa kamu melakukannya, nak? Karena kami dalam bahaya. Aku menjawab pelan, suasana hatiku membaik. Aku tidak punya banyak pilihan. Dalam situasi yang semakin membingungkan, bercerita lengkap akan lebih baik. Maka aku mulai menceritakan kejadian di belakang sekolah. Ketika gardu listrik meledak, kecelakaan. Aku terpaksa menghilangkan tiang listrik tersebut. Kami lari ke dalam aula. Di aula, datang 8 orang bersama sosok tinggi kurus itu yang memaksaku ikut dengannya. Juga saat Miss Selena datang menyelamatkan kami, menyuruhku memeriksa buku PR matematikaku yang diberikannya beberapa hari lalu. Kami berpindah dari aula sekolah ke kamarku lewat lubang hitam yang diciptakan Miss Selena. Mengeluarkan buku PR matematikaku dan tiba-tiba, kami sudah berada di dunia ini, terdampar di kamar O. Kamu ingat siapa nama sosok tinggi kurus itu, nak? Tamus. Aku menjawab pelan. Kamu tidak salah mengingatnya. Wajah Af yang sejak tadi tenang terlihat berubah. Matanya redup. Suaranya bergetar. Aku menggeleng. Aku ingat sekali waktu Miss Selena menyebutkan nama itu. Ini sungguh buruk. Af mengusap rambutnya. Aku kenal nama itu. Salah satu pemilik kekuatan klan bulan. Panglima perang saat negeri ini masih diperintah kerajaan. Dia masih hidup. Berkelana di dunia tanah. Ini benar-benar kabar buruk. 1000 tahun tidak terdengar untuk seorang yang memiliki kemampuan lebih dari cukup menguasai seluruh negeri. Itu berarti dia memilih menyiapkan rencana yang lebih besar. Kenapa dia memaksaku ikut? Aku bertanya. Sentuhan yang diberikan Af tadi membuatku lebih fokus. Aku bisa mengambil inisiatif percakapan. Ada banyak kemungkinan jawabannya, Af mengangguk. Satu saja kemungkinan itu benar, masalah kita jauh lebih serius daripada yang diduga. Apapun yang sedang dia rencanakan, tamu sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Fakta, dia bisa melintasi sekat dua dunia dengan mudah. Itu berarti dia sering melakukannya. Termasuk mengawasimu sejak kecil. Kamu berbeda sekali dengan seluruh anggota klan bulan. Jika kamu dilahirkan di dunia tanah, itu berarti kamu bisa membuka sekat antar dunia seperti yang dilakukan oleh Tamus. Aku menatap Af tidak berkedip. Ruangan pengap itu lengang sejenak. Untuk menguasai dunia ini, Tamus harus mengirimkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pasukan. Kamu tidak akan datang sendirian, menaklukkan dunia tanah. Nah,
Mengirimkan banyak orang tidak bisa dilakukan dengan portal biasa yang hanya mengirimkan dirinya sendiri atau lewat buku seperti yang kalian lakukan. Amat terbatas kapasitasnya. Lagi pula, yang membuatnya semakin rumit, saat berpindah ke dunia lain, kekuatan itu tidak bisa berguna lagi. Kecuali dia mengondisikan tempat yang dituju sesuai dengan dunia aslinya. Bukankah itu yang terjadi saat Tamus dan 8 anak buahnya mendatangi sekolah kalian? Aku mengangguk. Aula sekolah berubah, rembang saat seperti dunia ini. Ratusan ribu pasukan, Af. Ilo memotong di sebelahku. Af mengangguk. Benar, ratusan ribu pasukan. Dari mana dia memperoleh pasukan sebanyak itu? Itulah yang mencemaskan sekarang. Tamu sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari. Bukan tentang kesalahan teknis yang berpindah setahun terakhir yang membuatku prihatin. Tapi situasi di komando pasukan bayangan dan puluhan akademi seluruh negeri. Bukankah anakmu Ili sudah setahun terakhir tidak pulang? Af bertanya sambil menghela nafas suram. Ilo mengangguk. Akademi menetapkan seluruh anak diwajibkan menghabiskan liburan panjang sekolah. Ada program tambahan. Benar. Itu bukan hanya kebijakan satu akademi tempat Ili sekolah. Ratusan yang lain juga melakukannya secara serempak. Af menatap meja lamat-lamat. Belum lagi betapa lambat dan membingungkan respon komite kota setahun terakhir dalam setiap kasus. Mereka lebih sibuk membuat banyak perubahan peraturan, mengendurkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dimudahkan, sebaliknya memperketat hal-hal yang seharusnya sederhana. Kapan kamu terakhir kali menghubungi Ili? Ilo menghela nafas. Seminggu yang lalu. Dia bilang baik-baik saja. Semoga demikian. Af mengangguk. Semoga ini hanya kekhawatiran orang tua ini saja. Bagaimana aku akan membuka sekat dunia lain? Padahal kami sendiri sekarang bingung mencari cara untuk pulang, tanyaku. Aku tidak tahu, nak. Af menatapku. Ada 2 buku penting yang hilang di bagian terlarang saat pertempuran besar antar dunia 1000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah buku dengan sampul bergambar bulan sabit menghadap ke bawah, buku kematian. Buku itu mengerikan. Penuh rahasia gelap. Aku tidak tahu siapa yang memegangnya sekarang. Setidaknya bukan Tamus. Dan jelas buku itu tidak pernah divariskan kepadanya. Karena itu, Tamus tidak bisa membaca buku yang itu. Karena itu, Tamus tidak bisa membaca buku yang bukan miliknya. Satu lagi, yang hilang adalah buku dengan sampul bergambar bulan sabit menghadap atas. Buku yang kamu pegang sekarang. Buku kehidupan. Berisi tentang kebijaksanaan hidup. Jika ini milikmu, kamu akan bisa membacanya. Siapapun yang membaca salah satu dari buku itu, akan tahu bagaimana membuka sekat dunia lain. Tapi buku ini kosong. Aku meraih buku PR matematikaku, membuka sembarang halaman. Sesuatu yang terlihat kosong bukan berarti tidak ada apapun di dalamnya. Bahkan, kalian baru saja mengetahui sesuatu yang tidak kita lihat sehari-hari, ternyata bersisian dengan nyata di sebelah kita. Af menatapku sambil tersenyum. Aku hanya penjaga perpustakaan. Bagian ini hanya menyimpan dan mengamankan benda-benda tua berbahaya dari rencana jahat. Kami bukan pemiliknya. Aku juga tidak bisa membacanya. Tetapi, saat buku ini bersinar mengambang di udara beberapa waktu lalu, dan wajahmu memantulkan cahaya cemerlang, aku tahu kamu adalah pemiliknya. Jadi setidaknya, aku tidak akan meminta buku ini dikembalikan dan kamu tidak akan terkena denda tidak memulangkan buku perpustakaan selama 1000 tahun. Itu humor yang baik. Sayangnya dalam situasi ini kami tidak mudah tersenyum. Dia bilang apa, Ra?
Ali berbisik bertanya. Nanti akan kuceritakan lengkap, tidak sekarang. Ali menatapku sebal. Aku balas melotot. Bagaimana aku akan menceritakannya sekarang? Aku kan bukan penerjemah. Ali langsung diam. Sayangnya, aku tidak mengenal orang bernama Selena yang kamu sebutkan. Aku tahu nama itu berarti bulan yang indah. Juga sekaligus memberi petunjuk. Penjaga warisan atau benteng terakhir. Entahlah, siapa dia dan apa peran yang dia mainkan. Ada banyak orang penting yang hilang setelah perang besar, termasuk anggota kerajaan. Af menggeleng. Tapi jika dia melindungi kalian dari Tamus, dia berada di pihak kalian. Jika dia berani melawan Tamus, dia termasuk penduduk klan bulan yang memiliki kekuatan penting. Siapapun yang berhadapan dengan Tamus tidak punya banyak kesempatan untuk pergi dengan selamat. Aku menunduk, mengusap wajahku. Ekspresi wajah Miss Selena yang menahan pukulan Tamus melintas sejenak di kepalaku. Apakah kamu bisa mengirim kami pulang ke dunia kami? Aku bertanya. Af menggeleng. Aku hanya pustakawan, nak. Istilahnya memang terlihat hebat. Penjaga bagian terlarang. Tapi aku tidak bisa melintas ke dunia lain, apalagi membantu orang lain ke sana. Ada hal-hal yang kukuasai, ada yang tidak. Kamu harus tahu, tidak semua penduduk klan bulan memiliki kekuatan yang seperti Tamus. Berusia ribuan tahun, bisa menghilang, bisa bertempur, tubuhnya bisa tahan terhadap pukulan. Sebagian besar dari kami sebenarnya adalah makhluk tanah, seperti dunia kalian. Penduduk biasa. Ilo misalnya. Dia bahkan tidak bisa menghilang walaupun sedetik. Tidak bisa meloncat tinggi, lebih dari 2 meter. Tapi dia jelas tetap spesial dengan kemampuannya. Ilo pekerja kreatif yang penuh imajinasi, desainer tersohor. Pakaian abu-abu ini, aku suka sekali mengenakannya, nyaman dan efektif. Bukti betapa spesialnya dia. Tapi bagaimana dengan Miss Selena? Tidak adakah cara untuk mengetahui kabarnya? Aku mendesak. Bukankah dunia ini memiliki teknologi maju? Af menggeleng. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku mengeluh kecewa. Bagaimana kalau aku menghilangkan benda di dunia ini? Apakah akan muncul di dunia kami? Aku teringat sesuatu memastikan. Tidak bisa. Kamu tidak bisa menghilangkan benda yang sudah hilang. Benda itu hanya hilang sesaat lantas muncul lagi di tempat yang sama. Sudah sifat di dunia ini klan bayangan. Jika itu bisa dilakukan, Tamus dengan mudah mengirimkan pasukannya ke dunia bawah. Dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, bahkan Tamus hanya bisa mengirim dirinya sendiri dan beberapa orang. Kamu memerlukan sesuatu. Entah itu benda, atau kekuatan yang lebih besar daripada itu, agar bisa muncul di dunia kalian. Lantas apa yang harus kami lakukan sekarang agar bisa pulang? Aku bertanya. Pertanyaan yang paling penting setelah penjelasan panjang lebar darinya. Af terdiam. Dia mengusap rambutnya yang putih, berpikir. Pintu bulat menuju bagian terlarang menderit didorong sebelum Af bicara. Kami menoleh. Pintu itu terbuka. Ibu berusia separuh baya yang menemui kami di ruangan depan perpustakaan berdiri dengan wajah pucat di bawah bingkai pintu. Ada apa? Af berseru. Di luar ada yang memaksa masuk ke bagian terlarang. Suara ibu itu bergetar. Suruh tunggu. Aku akan menemui mereka sebentar lagi. Af menjawab tegas. Dia menoleh pada kami, tersenyum. Dari dulu, selalu ada saja yang memaksa masuk ke ruangan ini, termasuk Ilo. Dia sudah lebih dari 3 kali memaksa masuk,
penasaran ingin tahu. Mereka kira ini tempat pameran benda bersejarah atau bagian paling seru sebuah museum. Mereka tidak mau diminta menunggu, Af. Suara ibu itu mendesak, kalut dan gentar. Mereka tidak datang sendiri atau berempat. Mereka datang 1.000 orang. Lapangan rumput dipenuhi pasukan bayangan. Astaga. Af menatap ibu itu memastikan. Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Mereka mengancam memaksa masuk. Mereka membawa surat perintah dari komite kota untuk memindahkan seluruh isi bagian terlarang ke tempat yang lebih aman. Lebih aman? Af tertawa kecil. Mereka bergurau. Af menoleh ke arahku, berpikir cepat. Apa yang kucemaskan terjadi lebih cepat, nak. Ini serius. Bola salju telah digelindingkan. Hanya hitungan menit, eskalasinya akan membesar. Menyebar ke seluruh kota. 1.000 pasukan bayangan mendatangi perpustakaan sentral. Jelas tidak sedang ingin meminjam buku. Tamus berada di belakang mereka. Dia telah mencungkil kembali kejadian 1.000 tahun yang lalu. Dalam setiap pertikaian besar penguasa, klan bulan, salah satu yang harus dikuasai segera adalah bagian terlarang perpustakaan ini. Af menoleh lagi ke pintu bulat, berseru tegas. Aktifkan seluruh sistem pengaman bagian ini. Segel kembali pintunya. Jangan izinkan siapapun masuk. Jika mereka memaksa, biarkan saja mereka melintasi lorong dengan depan ruangan ini. Kita lihat seberapa pintar pasukan tersebut. Ibu separuh itu mengangguk. Bergegas balik kanan. Af menghembuskan nafas pelan. Tetap terlihat tenang. Nah, sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Aku tidak tahu, gadis kecil. Semua masih gelap. Tapi sebagai langkah pertama, segera tinggalkan perpustakaan. Tempat ini akan jadi arena pertempuran dan aku tidak mau kalian berada di sini. Aku harus memastikan seluruh buku dan benda-benda terlarang ini aman sebelum mengambil langkah berikutnya. Af beranjak ke lemari tua, menarik salah satu kotak di bawah lemari, membawanya ke atas meja. Debu tebal bertebangan saat tutup kotak itu dibuka. Akan aku hadiahkan ini kepadamu. Af mengeluarkan isi kotak. Ini bukan sarung tangan biasa seperti yang terlihat. Ini milik salah satu batarung terbaik yang pernah dimiliki klan bulan. Ini bisa membantumu menjaga diri dalam kekacauan yang akan terjadi. Sarung tangan itu berwarna hitam, terbuat dari kain lembut dan tipis, syukurlah. Tidak lengket. Aku menerimanya ragu-ragu. Af tersenyum mengangguk, menyuruhku langsung memakainya. Aku perlahan mengenakan sarung tangan itu. Bahkan Ali, si jenis itu, menatap tertarik pada sarung tangan itu. Sempurna aku pakai. Warna hitamnya ternyata memudar, kemudian berganti warna persis seperti warna kulit tanganku. Aku menggerakkan jari-jariku, seakan tidak mengenakan sarung tangan apapun. Masih ada satu benda lagi dalam kotak itu, juga sarung tangan, berwarna putih terang. Yang itu bukan milik klan kita. Af menggeleng. Itu milik klan Matahari. Aku menyimpannya dari salah satu sahabat lama setelah pertempuran antar dunia berakhir. Aku menoleh ke arah Sally. Temanku mungkin bisa memakainya. Af ikut menatap Sally, menggeleng. Sarung tangan ini hanya bisa dipakai anggota klan Matahari, bukan klan Tanah. Maafkan aku harus berkata demikian. Sally bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Aku berkata tegas. Mengeluarkan petir?
menatapku serius. Aku mengangguk mantap. Dia dari klan Matahari. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Setauku dia teman baikku di sekolah selama ini. Jika benar demikian, ini sungguh mengejutkan. Af menoleh lagi ke arah Sally, menyelidik. Dia menatapku. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal bahwa temanmu bisa mengeluarkan petir dari tangan? Af kembali memperhatikan Sally. Sally justru menoleh kepadaku, menyikut lenganku, bertanya apa yang diucapkan seorang berpakaian abu-abu di depannya. Af berlutut, menyentuh tangan Sally, mengangkatnya, mengusapnya perlahan. Percikan kilat memancar sebelum usapan itu selesai. Af menatap Sally dengan wajah antusias. Kamu benar. Ini tangan anggota klan Matahari. Aku sungguh tidak pernah berpikir akan bertemu dengan mereka setelah 1000 tahun lalu. Lihatlah, berdiri di depanku, bukan hanya anggota klan Matahari kebanyakan, penduduk biasa, melainkan juga seorang yang memiliki kekuatan petir. Kamu pasti salah satu petarung terbaik mereka. Sally bergantian menatapku, menatap orang di depannya, menebak arah percakapan. Baik, ini akan semakin menarik, bahkan sangat menarik. Af mengusap rambut putihnya, meraih sarung tangan yang tersisa di kotak berdebu. Kalian teman dekat, tinggal di dunia tanah, satu sekolah. Siapapun Miss Helena yang kamu sebut tadi, dia pasti memiliki rencana besar. Dia menyimpan sesuatu. Kabar baiknya, semoga dia memang berada di sisi kita. Ini untukmu, petarung dari klan Matahari. Sungguh kehormatan bisa mengembalikan sarung tangan ini. Sally ragu-ragu menerima sarung tangan itu. Aku mengangguk, menyuruhnya memakainya. Dengan berlatih keras, kamu bisa menghasilkan petir berkali-kali lipat lebih hebat dengan sarung tangan ini. Ketahuilah, sumber kekuatan terbaik adalah yang sering disebut dengan tekad, kehendak. Jutaan tahun usia planet ini, ribuan tahun kehidupan tiba di dunia ini. Semua mencoba bertahan hidup. Mereka berkehendak yang besar, bahkan lebih kuat dibandingkan kekuatan itu sendiri. Dalam kasusmu, dibandingkan kekuatan menghasilkan petir, berlari di atas cahaya, menggerakkan benda-benda, dan berbagai kemampuan mengagumkan lainnya yang akan kamu kuasai, kehendak yang kokoh bisa menggandakan kekuatan yang kamu miliki menjadi berkali-kali lipat. Sarung tangan putih itu juga memudar, berganti warna sesuai dengan warna kulit saat sempurna dikenakan Sally. Dengan ragu-ragu Sally menggerakkan jemarinya, lentur, seperti tidak menggenangkan apapun. Apa dia juga punya satu untukku? Sally berbisik. Aku menoleh. Apanya? Kalian berdua dikasih sarung tangan keren, kan? Apakah orang berpakaian abu-abu itu juga punya sarung tangan untukku? Tidak apa walaupun berwarna pink. Yang penting sehebat punya kalian bisa menyatu dengan kulit.